Puji Tuhan, Shalom. Kita semua mengucap syukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita merayakan ulang tahun ke-78. Wow, begitu banyak berkat Allah, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita semua, keluarga besar Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung alami. Puji Tuhan saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum kita memulai acara-acara yang surprise untuk kita semua, ya, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita beri pertama kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kedua, mari kita salami tiap saudara menyelami 5.000 orang. Selamat ulang tahun. Iya. Tentu dari tempat ini saya bersama keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk kita semua. Berkat Tuhan mengalir untuk kita semua. Amin. Kita beri kembali sekali lagi. Mari saudara, kita akan mulai perayaan ulang tahun ke-78 Gereja Rehoboth bersama-sama dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah ulang tahun ke-78 Gereja Rehoboth adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan, berkat Allah, kasih karunia Allah begitu besar kami alami dalam kehidupan kami. Selama 78 tahun Gereja Rehoboth ada di bumi Indonesia. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua. Suasana sorga akan kami alami dalam kebaktian ucapan syukur ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang melayani Tuhan dalam bidang masing-masing. Mari Tuhan urapi dengan kuasa dari surga. Firman Tuhan yang akan disampaikan melalui praise and worship. Firman Tuhan yang akan disampaikan melalui paduan suara, melalui pujian. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba Tuhan. Juga perjamuan kudus, mari Tuhan, kami semua boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan ini. Supaya Tuhan urapi dengan urapan-Mu dari surga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Sehingga kami semua boleh merasakan satu suasana sorgawi di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Dan mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah lama yang akan terus relevan sampai akhir masa. Apa itu alasannya dunia sangat hancur? Alasan dunia sangat rusak. Alasan dunia sangat kacau.
Apa karena kita sudah lupa siapa pohon kita? Bukankah seharusnya kita tumbuh kokoh dan berbuah lebat? Bukan jadi yang paling sempurna, tapi mau terus bertumbuh menyerupai Dia. Inilah keluarga Allah, generasi demi generasi, hidup bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk saling memberkati. Sebab warisan terbesar bukanlah harta, tapi teladan iman yang kokoh berdiri.
Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Kasih Tuhan yang mengubahkan kita, yang menyelamatkan kita, yang selalu ada bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita mau memuliakan Tuhan. Hanya Yesus yang ditinggikan. Amin. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat dinginnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagi kita semua. Amin. Semua katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diri
Lebih dahsyat lagi. Boleh kasih tos sama 5 atau 10 orang sekitarnya, katakan happy birthday. Saya yakin ini bukan ulang tahun Gereja Rehoboth aja, tapi ini adalah ulang tahun kita bersama, amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan yang lambaikan tangannya. Dia ada selalu dalam suka kita, dalam duka kita, amin. Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini kita akan merayakan Tuhan yang baik, amin. Amin. Ya, siap memuji Tuhan, sekali lagi lambaikan tangannya seperti ini. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng ya. Sama-sama katakan seperti ini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Kita gerak ke kanan ya, bareng-bareng ya. Dan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya mau lihat tangan-tangannya anak flame, lambaikan tangannya anak flame, anak divorsi, anak pikir. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya. Kita bersuka cita, kita mau katakan sama Tuhan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Amin. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kita gerak ke kanan bareng-bareng ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari Sekali lagi. bergembira, Sekali lagi bareng-bareng. dalam Yesus. kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan ke kanan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Bukan karena kekuatan kita, kita ada di dalam rumah Tuhan saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan.
bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu, Yesus. Ku dimampukan denganmu, ku dilayakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu, Yesus. Ku dimampukan denganmu, ku dilayakan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Terpuji namamu, Yesus. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung, ya. Dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan penglihatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan kekuatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Yes. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Semua yang hadir pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami semua boleh dikumpulkan bersama-sama di tempat ini, merayakan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78 tahun. Terima kasih atas segala penyertaan Engkau Tuhan buat gereja ini. Sekarang kami juga mau berdoa Tuhan, berkati setiap jemaat, berkati setiap pengurus gereja ini, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami juga boleh
terus setia pada Engkau Tuhan. Dan Engkau juga boleh memakai kami Tuhan dalam hidup kami buat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Tuhan Oma, Opa dan semua anggota keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berikan sukacita pada hari ini dan seterusnya. Kiranya berkat Tuhan juga boleh terus mengalir buat gereja kami Tuhan. Limpahkan kasih karunia-Mu buat kami semua sehingga iman kami juga boleh terus kuat ada dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan Allah kita yang baik. Amin. Saya percaya perjalanan kita bukan perjalanan yang mudah, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini, pagi hari ini, kita akan merayakan kebaikan Tuhan kita. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu selama 78 tahun gereja kami Tuhan. Kami milik-Mu selamanya. Biar kasih karunia-Mu Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami semua. Semuanya katakan bersama-sama. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace
Sekali lagi Tuhan kami katakan, Tuhan gereja kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu Yesus. Karena karunia Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, di dalam musim-musim ke depan, kami punya Tuhan yang luar biasa setia, menyertai perjalanan gereja kami ke tahun-tahun yang akan datang. Satu permohonan kami Tuhan, kami semua rindu menyenangkan hati-Mu melalui apapun yang kami bisa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami. Bahwa kami punya Tuhan yang setia, yang menyertai kehidupan kami semua. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak Kau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dan membalikan perpuluhan kami. Biar apa yang kami beri hari ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya. Sehingga sungguh Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di sekeliling kami di Indonesia, di kota Bandung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Puji syukur pada Tuhan, pada hari ini kita merayakan ulang tahun ke-78 Gereja Rehoboth. Jadi saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk kita semua. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan dari acara pertama yang tidak biasa, yaitu ada talk show. Ya, Ibu Nana dan Saudara Thomas bertanya pada jemaat, itu dari jemaat Flame, anak-anak, dan jemaat dewasa. Dan jawabannya waktu mereka bertanya, coba kesan saudara tentang Rehoboth, satu kata. Dan yang saya perhatikan ada yang berkata rumahku, ada yang berkata gerejaku, ada yang berkata keren, dan sebagainya. Saudara perhatikan tadi ya. Jadi saudara, kalau sampai sekarang Gereja Rehoboth bisa maju seperti ini, ya, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagi saudara yang mempunyai anak-anak yang belum ikut di dalam sekolah minggu, V-Kids, kirim anak-anak ke V-Kids, ya. Di sana ada guru-guru sekolah minggu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka melayani Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada anak-anak selagi mereka masih muda. Puji Tuhan. Selagi mereka masih kecil. Saudara yang ada pada pagi hari ini, yang umur Flame itu antara 15 hingga 20 sampai 20 lebih sedikit. Kalau belum bergabung dengan kebaktian The Flame, silakan saudara gabung bersama-sama. Kebaktian The Flame itu dimulai jam 10 pagi. Jam 10 pagi di Gedung F. Kalau saudara melihat yang melayani Tuhan tadi, ya, itu terdiri dari sekolah minggu, V-Kids, juga The Flame, generasi muda. Mereka melayani Tuhan semuanya. Dan memang itu tujuan kami. Kami mau mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama melayani Tuhan sejak masih muda. Selanjutnya, tadi sudah lihat ada paduan suara. Mari bergabung, saudara. Saudara yang bisa menyanyi, yang memang mau menyanyi, senang menyanyi, jangan cuma menyanyi di kamar mandi. Ada teman-teman saudara, kita nyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Paduan suara Sion, itu latihannya hari Sabtu jam 4. Jam 4 di tempat ini. Bagi bapak-bapak yang belum bergabung dengan kebaktian kaum pria, ada kebaktian kaum pria khusus hari Selasa jam 6 sore. Nanti saudara akan merasakan satu ikatan yang indah. Bapak-bapak memuji Tuhan, melayani Tuhan. Bagi ibu-ibu yang belum bergabung bersama-sama dengan kebaktian kaum wanita. Kebaktian kaum wanita ada hari Jumat jam 4 sore. Bergabung saudara. Senang sekali. Ya, sama-sama kita melayani Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya
kita kemarin ini berdoa bersama-sama dengan sehati untuk sidang raya. Sidang raya ke-7 Sinode Gereja Rehoboth. Dan itu sudah terlaksana dengan baik. Mulai tanggal 22, 23, prasidang itu diadakan di sini. Setelah itu dilanjutkan di Lembang Asri. Ya, puncaknya di sana. Dan itu kita bisa menyelesaikan semua dengan berkat Tuhan. Ya. Saudara, pada saat kemarin kami mengadakan sidang, di situ ada satu acara yaitu peningkatan level dari hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Dari evangelis ke pendeta Pratama, dari pendeta Madya ke pendeta. Nah, sebab itu pada saat kemarin Gereja Rehoboth Jemaat Bandung kita semua mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita pelayan kita hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan bisa naik jenjangnya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, tentu saya bertanya siapa mereka? Siapa mereka? Nah, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan mereka semua dengan sebutan dengan jawatan baru, ya. Ya, pertama-tama saya manggil Bapak Pendeta Pratama Denal Sutanto STH. Kedua, Ibu Pendeta Pratama Margareta Dwi Cahyati. Selanjutnya Pendeta Pratama Daniel Gatot Sunjaya ST STH. Selanjutnya, Bapak Stephen SH STH. Bapak Pendeta Pratama Stephen SH STH. Selanjutnya, Pendeta Pratama Teli Herlina STH MPD. Saudara, kelima hamba Tuhan ini mereka tadinya dari evangelis, sekarang mereka menjadi pendeta Pratama. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya, ini dari pendeta Madya menjadi pendeta penuh. Ya, pertama Pendeta Suherman ST STH MM. Silakan ke depan. Selanjutnya, Pendeta Insinyur Simon Gunawan STH.
Selanjutnya, Pendeta Yohanes Martin Tanugraha SE STH. Selanjutnya, Pendeta Chi Kong Fen BSC STH. Baik, yang terakhir saya akan sebutkan sebuah nama di mana Bapak Pendeta ini lompat kelas gitu. Kenapa, Saudara? Karena di dalam sidang raya sinode kemarin, beliau telah dipilih menjadi ketua sinode Gereja Rehoboth 2025-2030. Oleh sebab itu, beliau diangkat menjadi pendeta. Siapakah beliau? Bapak Pendeta Triyono Mulyoguno STMB. Ya, Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat para hamba Tuhan yang berdiri di depan, pasti saudara pengen kasih selamat ya. Pasti dah. Tapi mari kita beri bersama-sama, kita beri selamat secara namaste. Gitu ya. Sudah ada tempat duduk, beri selamat, salam demikian. Hamba Tuhan juga membalas salam namaste. 2, 3. Baik, saudara tetap berdiri, kita akan doa mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di mana Engkau sudah memimpin, memberkati Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, sehingga Tuhan melengkapi dengan hamba Tuhan yang lebih lagi di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa supaya dalam pelayanan mereka semua, mereka boleh Tuhan diurapi dengan kuasa murni surga, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, tiap apapun yang dia lakukan dalam keseharian, semuanya itu boleh Tuhan menjadikan mereka hamba Tuhan yang makin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai para hamba Tuhan ini lebih hari lebih heran. Dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka masing-masing, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik saudara, kita akan lanjutkan dengan firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersuka cita dalam Tuhan. Berkenaan dengan ulang tahun ke-78 Gereja Rehoboth.
Kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu dari surga, sehingga dapat menangkan firman Tuhan yang tidak terbatas kuasanya melalui seorang hamba Tuhan yang terbatas. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang hadir, sehingga pesan-pesan Tuhan tersampaikan untuk kami semua dan kami juga boleh mengerti. Dan lebih dari itu, kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Sekali kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada hari yang berbahagia ini, saya berdoa pada Tuhan apa yang akan saya sampaikan. Dan Tuhan berikan satu hal pada saya, yaitu menjadi keluarga yang kokoh dan memberkati. Menjadi keluarga Tuhan yang kokoh dan memberkati. Saudara-saudara, keluarga yang kokoh itu adalah keluarga yang bukan secara materi berlebihan. Keluarga ini suaminya mempunyai jabatan yang tinggi di dalam perusahaan, di dalam negara dan sebagainya. Bukan hanya itu, saudara. Keluarga yang kokoh apa tidak mempunyai tantangan? Oh, besar sekali tantangannya. Tantangannya begitu besar. Apakah tantangan itu karena nilai-nilai di dunia ini, yaitu individualisme, kebebasan tanpa batas, pencapaian materi, hiburan dan sebagainya. Itu menjadi tantangan dari keluarga Kristen. Bukan hanya itu. Tantangan juga bisa terjadi karena komunikasi yang tidak baik, buruk ya di dalam keluarga. Baik itu antara suami istri, baik itu antara orang tua dengan anak. Banyak sekali hal-hal yang bisa menimbulkan hal demikian. Ya. Bukan hanya itu, saudara. Tantangan karena kerja. Zaman sekarang kita tahu semua, suami istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarga. Karena dua-dua bekerja, waktu untuk berkomunikasi itu berkurang, sehingga kualitas waktu untuk komunikasi keluarga antara suami istri, orang tua dan anak itu ikut berkurang. Karena itu mengganggu, itu tantangan, saudara. Tapi pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Yang tertulis demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami sekarang? Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Tekankan di ayat yang saya beri warna berbeda, warna putih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas sudah, tegas sekali apa yang dikatakan Yosua. Siapa Yosua? Kita tahu. Dia adalah seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel, ikut memimpin keluar dari Mesir, tapi dia diberi tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan atau pimpinan dari Musa. Dan kita tahu orang Israel, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Begitu banyak tantangan. Apalagi pada saat mereka di Kanaan, pada saat-saat akhir-akhir kepemimpinan Yosua, dia katakan hal ini. Ya. Kalau kamu anggap tidak baik beribadah pada Tuhan dan disuruh pilih aja. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada nenek moyang yang ada, dewa-dewa yang ada di seberang Sungai Efrat, atau dewa-dewa orang Amori yang tempat ini di Kanaan yang kamu diami ini? Kenapa saudara? Dewa-dewa ini merupakan tantangan dalam iman bangsa Yahudi. Ya. Kalau kita tadi saya sudah sampaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam dunia sekarang ini, Yosua dia terangkan tantangan yang mereka hadapi pada saat itu. Dia berkata kepada dewa-dewa di seberang Sungai Efrat. Ada dewa apa di sana? Kita sudah mendengar dalam firman Tuhan beberapa saat yang lalu, ya, perjalanan dari Abraham. Saudara, Abraham itu tinggalnya di Ur Kasdim, di seberang Sungai Efrat. Di sana ada dewa yang terkenal, dewa Sin, dewa Samas, dewa Istar, dewa Marduk. Itu dewa-dewa yang sungguh-sungguh amat disembah oleh orang-orang pada saat itu. Karena dewa-dewa ini mengatur aspek penting dalam kehidupan keluarga, pertanian, kesuburan, waktu perang, dan kesuburan. Saudara, sehingga mereka mendirikan kuil-kuil yang begitu megah untuk menyatakan kehebatan dari dewa yang mereka sembah. Sepertinya ada satu relasi yang harmonis antara masyarakat pada saat itu dengan dewa-dewanya. Begitu mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Dan kalau dilanjutkan dengan dewa Amori, dewa orang Amori itu apa semua? Antara lain saudara Baal, dewa hujan, dewa kesuburan artinya. Dewa Asitoret. Asitoret itu dewa cinta dan dewa kesuburan. Moloch itu dewa yang mereka begitu menghormati sehingga mempersembahkan anak-anak atau putra sulung mereka. Karena apa? Karena mereka tahu dewa-dewa mereka itu sangat memberkati. Sangat memberkati. Dewa Baal adalah dewa hujan, dewa badai, dewa kesuburan. Asitoret itu dewa cinta dan kesuburan. Dan Moloch itu dewa yang begitu mempengaruhi mereka sehingga mereka merupakan putra mereka. Saudara, dewa-dewa ini kalau mereka menyembah, ada di situ yang namanya pelacur bakti. Ya.
untuk menyembah, mereka melakukan hal-hal di luar batas kesusilaan. Mereka menyembah sampai demikian. Nah, saudara, sekarang jadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya apa sih kelebihan Allah-Allah itu? Dari sudut pandang orang-orang yang menyembah mereka atau masyarakat Israel pada saat itu. Karena mereka memberikan jawaban langsung terhadap kebutuhan fisik, yaitu hujan, panen, memberi anak, memberi keturunan, kemenangan dalam perang. Dan mereka dipuja dengan satu ritual-ritual yang memuaskan keinginan manusia, baik secara materi, baik secara seks. Dan saudara, supaya tanpa dewa-dewa ini begitu berpengaruh pada bangsa Israel, sekali lagi mereka mendirikan kuil, mereka mendirikan patung-patung yang begitu megah. Hari ini kita tidak berhubungan dengan dewa-dewa, tidak. Tantangan kita bukan itu tantangan mereka pada saat itu. Tantangan sekarang adalah beberapa keadaan yang sudah saya sampaikan pada saat itu. Pada saat tadi. Gimana keadaan budaya sekarang? Ya. Keadaan apa yang di masyarakat yang begitu menggoda sehingga baik anak muda sampai orang dewasa, sampai yang sudah berumah tangga tergoda. Saudara, sebagai anak Tuhan, bagaimana supaya kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dalam Tuhan? Pertama, saudara, kita harus mempunyai iman yang dimulai dari kepala keluarga. Iman yang teguh. Iman yang teguh. Itu tentu dimulai dari kepala keluarga atau orang tua dan dimakan terus pada anak-anak. Hal ini sering saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mau menikah dalam bimbingan pranikah, supaya kita tetap berpegang akan firman Tuhan. Dimulai dari keluarga, dimulai dari kita, orang tua. Kami dalam Ulangan pasal 6 di situ katakan, harus disampaikan firman Tuhan itu dimanapun kita berada, pada saat berbaring, pada saat kita berjalan, pada saat kita tidur, pada saat kita bersantai dan sebagainya. Sampaikan itu kepada anak-anak kita. Ya. Kalau kita sebagai orang tua mempunyai iman yang kuat, maka itu akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Mengapa Gereja Rehoboth mempersiapkan pelajaran-pelajaran kerohanian? Tujuannya itu, saudara. Bagi kita sebagai orang dewasa, wah, kita bukan cuma menonton ya untuk biblical night, untuk pastor corner, untuk cuma mendengar sepintas lalu spiritual life. Itu disiapkan untuk apa? Supaya iman kita tetap kokoh. Iman kita bisa kuat karena pada saat-saat kita mendengar itu, kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, sebenarnya keadaan yang sekitar kita itu, kalau kita punya iman yang kokoh, tidak pernah menghancurkan iman kita. Perhatikan saudara, keadaan yang tidak enak, tidak baik, itu sebenarnya tidak pernah akan menghancurkan iman kita. Kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, beriman dengan benar
kepada Allah. Dan keadaan itu hanya bisa mengungkapkan seberapa kualitas iman kita. Gak pernah hancur, saudara. Tidak pernah karena satu keadaan terus dia lari dari Tuhan dan sebagainya. Tidak pernah. Cuma iman itu bisa mengungkapkan, oh ternyata dia dengan cobaan yang demikian saja, kau mulai ragu-ragu dan mulai meninggalkan Tuhan. Mengungkapkan kualitas iman kita sebagai orang tua kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita. Saudara, karena apa? Karena kita tahu bahwa keadaan-keadaan yang merupakan tekanan-tekanan hidup sebenarnya itu biasa. Kenapa biasa saya katakan? Karena kita hidup memang sudah di dunia yang sudah berdosa. Pasti kita akan mengalami hal-hal itu. Ya, pasti kita akan mengalami hal itu. Tapi mari saudara, apa yang kita akan ambil? Apakah kita akan tetap dalam Tuhan? Apakah kita tetap bersandar pada Tuhan? Atau kita lemah? Kenapa kita lemah? Karena mungkin persoalan kita hadapi, kita angkat, kita tanggung sendiri. Ya, sehingga kita lemah. Tuhan lihat, kok bodoh bener. Karena aku sudah berkata, aku sudah menanggung semua kesalahan dan dosamu. Sehingga aku mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mengangkat semua tekanan. Untuk mengangkat semua dosa. Untuk memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, sehingga ada satu hamba Tuhan yang terkenal yang dia katakan demikian. Dalam dunia yang sudah berdosa ini, ya, kejahatan dan penderitaan itu sebenarnya tidak mengagetkan. Yang mengagetkan kita justru adalah kebaikan Allah. Jadi kalau kita sampai sekarang bisa seperti apa yang kita ada, datang kebahagiaan dengan tubuh yang sehat, kita bisa bersukacita dalam Tuhan, itu justru harus kita mengucap syukur. Kaget. Kok Tuhan masih ngasih saya ya? Saya sebenarnya kalau dipikir-pikir, dulu saya bejat. Tapi kalau sekarang sampai sekarang, saya bisa ada seperti sekarang saya ada. Itu kemurahan Tuhan, saudara, yang saudara alami. Sebab itu, marilah kita mencamkan hal itu. Pertama, iman dalam keluarga. Iman yang dimulai dari orang tua. Kedua, iman kedua adalah iman yang bersandar pada sejarah dari kuasa dan karya Allah. Sejarah. Kalau saudara baca di dalam tadi di Keluaran pasal 24 mulai ayat 2 sehingga ayat 14, maka Yosua dia menerangkan tentang sejarah karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel. Dia menerangkan tentang bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya. Bagaimana Allah memelihara di padang gurun, melintasi laut Teberau. Pemeliharaan Allah pada waktu masuk dalam perjanjian. Sehingga kalau dihitung-hitung saudara, kata-kata atau kalimat
yang berkata bahwa mari kita mengingat akan kasih Allah. Apa yang sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita ingat itu semua. Dan itu bisa menimbulkan rasa syukur kita. Kalau saya bisa sampai sini, melewati itu semua, patut kita mengucap syukur, saudara. Kalau dulu saya dagang masih kecil, dan sekarang bisa seperti ini, itu kasih karunia Tuhan. Kalau dulu saya melayani Tuhan seperti ini, bukan cuma ya mungkin banyak orang yang asar, apa sih coba salaman, kolektan, apa sih ngedarin kantong kolektor. Tapi kalau sekarang bisa demikian melayani Tuhan, itu karena Tuhan, kasih karunia Tuhan, karya Allah dalam hidup saudara. Sebab itu saudara, patut kita mengucap syukur. Patut kita mengucap syukur. Firman Tuhan jelas sekali. Ya, ucapkan syukur senantiasa. Kok bisa senantiasa? Nah, saudara, kita mesti mempunyai satu alat, satu cara, sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa. Ya, saya mau sampaikan ya, cara saya untuk mengucap syukur. Saudara, di meja makan kami, itu ada satu tempat. Di dalamnya itu saudara, ada ikan asin. Ikan asinnya sebenarnya enak saudara. Saya pesan pada Pak Ratno, dan dia berikan di pesan dari Pangandaran, pasti enak. Saya suruh apa saudara? Goreng, kecil-kecil saudara. Kecil-kecil, goreng, masukin di tempat itu. Tempat itu tuh paling juga 3-4 potong. Apa yang saya lakukan? Kalau habis kami makan di meja makan, dan selesai makan, ya, saya kira ya mungkin Ibu Gembala perhatikan atau tidak terlalu perhatikan, tapi itu yang saya lakukan. Saya buka tempat itu, saya ambil ikan asinnya, saya ambil sedikit saudara, dan saya makan. Kenapa saya berlakukan itu? Saya mengucap syukur pada Tuhan. Kalau sekarang saya bisa makan begini, saya ingat dulu kamu tuh makan apa sih? Saya sering cerita bahwa kami bersaudara 6. Kalau mami goreng telur, dadar tipis gitu, dibagi 6. Ya, bisa sehat gini juga lantaran makan telur 1/6. Makan itu. Nah kalau ikan asin ini belum ceritakan, makan saudara. Dulu kalau nggak telur itu ikan asin. Kenapa? Saya hidup dalam satu keluarga hamba Tuhan, perintisan. Oh makanan nggak berlimpah saudara. Kadang-kadang makan nasi, pakai yang telur tadi itu, atau ikan asin. Dan kalau saya sedikit, saya makan. Saya mengucap syukur. Saya sekarang bisa begini makannya. Dulu, kamu bisa gini, ingat gak dulu? Kamu makannya seperti apa? Itu cara saya untuk selalu mengingat.
akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kalau sampai saat ini kami alami. Itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saya memperoleh teladan yang baik dari kedua orang tua saya. Cara mereka beribadah, cara mereka melayani Tuhan dan sebagainya. Hal itu kecil, ya. Tapi ikan asin itu bisa mengingatkan saya supaya saya tetap mengucap syukur pada Tuhan. Saudara pun bisa demikian. Apa yang saudara bisa ingat, bisa mengucap syukur, lakukan itu. Karena kita bisa seperti sekarang ini. Saudara bisa sampai sekarang ini. Itu karena karya Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ketiga. Ya, keluarga yang kokoh adalah keluarga yang memberkati. Seri bulan ini adalah seri Matius, ya. Dan saya dapat bagian hal ini. Memberkati. Nah, kita baca saudara, memberkati kepada orang lain. Memberkati secara Kristen itu bukan memberkati berbuat sesuatu dan disorot oleh Metro TV, disorot oleh TV yang lain. Oh tidak, supaya semua tahu. Tidak, secara diam-diam. Dan saya ucap syukur di antara jemaat-jemaat gereja Rehoboth sudah banyak yang melakukan ini. Mereka tidak mau disebut namanya. Mereka tidak mau disebut dia beri kasih kepada siapa. Tapi kesaksian dari orang-orang yang menerima berkat-berkat itu. Oh, mereka mengucap syukur pada Tuhan. Itu salah satu ciri. Kalau saudara baca dari Matius pasal 6 ayat 1 sehingga ke 4. Diceritakan. Bagaimana caranya kita memberi. Ya. Karena di dalam hukum Taurat, orang-orang Yahudi, ada 3 perintah yang harus mereka lakukan. Yaitu pertama, sedekah. Kedua, doa. Ketiga, hukum Taurat. Pertama, sedekah. Kedua, doa. Dan menjalani hukum Taurat. Hal itu harus mereka lakukan. Jadi pertama, sedekah. Jadi, dan kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, di situ terangkan dengan jelas. Kalau tangan kanan beri, tangan kiri tidak usah tahu. Kiri memberi, tangan kanan tidak usah tahu. Saudara-saudara, apa artinya? Memberi dengan diam-diam, bukan supaya orang tahu, tapi supaya Tuhan tahu. Ada seorang ibu yang setengah bayar. Dia kerjanya adalah membuat bakpao. Orang Manado bilang biapong. Biapong itu bakpao. Bakpaonya enak sekali. Nah, ini ibu dia tinggal di satu perumahan yang kuldesak. Kuldesak tahu ya? Jadi tidak ada jalan. Jadi jalannya muter tapi rumah. Gitu. Nah, waktu dia menjadi anak Tuhan, dia baca ini memberikan dengan diam-diam. Dan dia lakukan, saudara. Tiap hari, kalau dia sudah bikin bakpaonya, dia ambil bakpaonya, dia mulai simpan di muka, di pintu depan. Dari teman-teman rumah-rumah yang ada di kuldesak itu. Dia taruh satu. Tiap hari dia taruh satu. Jadi orang-orang yang dia buka, kok ada bakpao? Jadi siapa ya? Lama-lama mereka tahu, oh si ibu itu. Karena bakpaonya tuh enak.
makan. Tiap hari itu ada. Dan tiap hari waktu ibu itu taruh bapaunya, tidak dilihat orang. Masih gelap gitu, dia taruh gitu. Saudara, setelah berjalan sekian bulan, sekian tahun, lama saudara, ini ibu dia mulai bertambah. Oh, kalau saya percaya Tuhan, saya selamat. Ini orang-orang ini kasihan dong ya. Mereka sudah selamat belum? Nah, dalam satu kebaktian istimewa, si ibu ini ngundang. Ada waktu nggak hari Minggu? Yuk kita berbakti sama-sama. Kira-kira saudara gimana? Diundang sama seorang ibu yang tiap hari kasih bapau. Bapaunya sih nggak ada harga. Tapi waktu dia undang, si ibu-ibu yang lain ini mau ke gereja, mau mendengar firman Tuhan, dan kalau mereka diselamatkan, wow, sekali saudara. Antara pemberian apa? Bapau yang harganya tidak seberapa, tetapi diberikan dengan tidak usah diketahui orang, diberikan dengan hati yang penuh kasih. Itu menggerakkan orang-orang yang menerima. Bagaimana dengan kita? Saudara, bagaimana cara kita memberi? Apakah tunggu supaya diumumkan di screen? Oh, si itu kasihnya sekian. Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Gereja Rehoboth tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena kita tahu apa yang kita beri, berapapun yang kita beri, Tuhan yang melihat. Dan berkat itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan, bukan dari pendeta, bukan dari gereja, bukan dari majelis. Berkat itu dari Tuhan. Saudara, 3 hal yang penting dalam kebaktian ucapan syukur ini. Pertama, kalau kita menjadi keluarga yang kokoh kuat dalam Tuhan, kita harus mempunyai iman yang teguh. Iman kepada siapa kita bersandar. Bukan iman yang besar, bukan. Ya besar yang bagus. Tapi iman kepada siapa kita bersandar. Iman di mana kita mempersembahkan diri kita, mempercayakan diri kita kepada tangan yang kuat, yaitu Yesus. Kedua, biar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. Dan ketiga, mari kita menjadi keluarga yang memberi tanpa diketahui orang. Hanya Tuhan saja yang tahu. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada kami semua. Kami sudah baca firman Tuhan, kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua dalam ulang tahun ke-78 Gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan. Ajar pada kami supaya kami terus berdoa, supaya keluarga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang kokoh di dalam Tuhan dan menangkap banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami tidak mau hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saudara, harap saudara persiapkan. Ya, sudah ada di tangan saudara. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum bersama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua.
Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah saya bacakan untuk kita semua. Kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena saya sudah umumkan 1-2 minggu sebelumnya. Mari saudara, biarlah pada saat kita makan dan minum, ini bukan menjadi satu kebiasaan, satu rutinitas, tapi kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau memperkenankan kami semua jemaat Rehoboth, jemaat Bandung boleh merayakan perjamuan suci bersama-sama. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mau mengaku segala dosa kami mau mengaku kesalahan kami, karena firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku dosa kami, maka Engkau Allah adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau sudah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, sehingga pengorbanannya memberikan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, dengan urapan Roh Kudus kami terus hidup makin kenal, makin mengasihi Tuhan, dan mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita.
Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, tidak ada satupun yang menutup mulut saudara. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Siapa kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa yang sepatutnya dihukum dalam penghukuman yang kekal.
Tapi kami mengucap syukur Kau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Kami akan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Bapa, Allah Bapa, Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sekarang sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya kalau kami datang dengan keadaan sakit Tuhan, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Makasih Tuhan, kami datang dengan banyak persoalan, kami pulang dengan persoalan sudah diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sudah sampai ke penghujung dari acara kita. Satu pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu minggu depan tanggal 3, kami berdua, saya dengan Ibu Gembala, tidak bersama-sama dengan saudara. Karena kami akan ke tempatnya Celia. Ya. Dia sudah naji-naji, udah 3 tahun katanya nggak ke sana. Ya memang COVID ya. Tapi sebab itu kami akan ke sana besok. Mulai besok. Dan minggu depan, tanggal 3, kami tidak bersama-sama berbakti di sini, tapi kami akan berbakti di Sydney ya. Doakan supaya pelayanan kami di sana juga menjadi berkat buat jemaat di sana. Mari saudara, kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan oleh kami semua. Kami syukur Engkau sudah memimpin seluruh acara dalam kebaktian perayaan ulang tahun ke-78 Gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kami semua. Sehingga kami boleh menjadi keluarga yang kokoh dan memberi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya melalui kehidupan kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kalau setelah acara ini berakhir, kebaktian ini berakhir, kami akan bersama-sama dalam satu basar, satu perjamuan kasih. Mari Tuhan Kau buin berkat dari surga. Semua yang dipersiapkan pada saat kami menerima menjadi kekuatan bagi kami. Dan juga terutama kami pakai untuk kegiatan kami sehari-hari. Dan juga di dalam melayani Tuhan. Berkati Tuhan panitia yang sudah mempersiapkan itu semua. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan. Berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami berdoa Tuhan untuk perjalanan kami berdua ke Australia, ke Australia, sehingga selama di sana kami boleh menjadi berkat bagi jemaat di sana. Dan kami boleh kembali ke Bandung dengan tubuh yang sehat dengan berkat Tuhan. Percaya Tuhan yang sudah mendengar doa kami ini, dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa,
Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. In 500 meters turn left, your destination will be on your left. Pernahkah Anda merasa ragu mengambil keputusan penting dalam hidup? Atau merasa hidup rohani Anda kering dan tidak memiliki arah, seperti seorang pengemudi tanpa GPS di jalan asing? Kita butuh panduan ilahi. Roh Kudus adalah GPS surgawi kita. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga menghibur, menasihati, menolong, mendoakan, membela, menguatkan, dan tetap siaga menyertai kita. Roh Kudus bukan hanya kuasa ilahi, melainkan pribadi yang penuh kasih setia dan aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Dalam masa penuh tantangan, kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang sempurna memberi kekuatan, penghiburan, dan kepastian akan penyertaan Allah yang kekal. Pada pertemuan Pastor Corner kali ini, di hari Kamis 7 Agustus 2025, kita akan mendapatkan informasi dan panduan yang komprehensif bagaimana menikmati tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mulai dari menyadari esensinya, Roh Kudus sebagai pribadi, dan bagaimana mendengar suara Roh Kudus juga menikmati tuntunannya. Sampai jumpa pada Pastor Corner 7 Agustus 2025 dengan pokok bahasan kehidupan yang dipimpin Roh Kudus atau Spirit Led Life. Tuhan Yesus memberkati kita semua.